Gunung Kidul, sekitaran tahun 1990. Aku menggigil kedinginan ketika cipratan air hujan menyentuh kulitku. Telapak tanganku mulai pucat keriput. Kaki pun sudah basah sejak tadi, namun hujan ini tak kunjung reda. Malah semakin liar disertai angin dan kilatan petir. "Ayo Git, kita nekat pulang aja. Udah malam ini," ucap Rahmat setengah memaksa. "Sabar Mat, sebentar lagi juga berhenti," sahutku lalu spontan menunduk ketika ada cahaya kilat yang menyambar. "Aduh, nanti kemalaman Git. Ini udah sepi banget," ucapnya kembali memaksa. Aku pun berusaha tak menggubris rengekannya. Aku kala itu masih tetap berdiri sambil bersedekap menengadah menatap rintik hujan yang turun. Malam itu kami adalah dua orang remaja berusia belasan tahun yang mana sedang dalam perjalanan pulang seusai menonton sebuah pertunjukan layar tancap di desa sebelah. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat deras sehingga menghambat langkah kami dan memaksa kami untuk berteduh di emperan sebuah warung yang sudah tutup. Jalan setapak yang mengarah ke desa kami pun kini nampak gelap dan sangat becek. Memang di daerah kami belum seluruhnya dialiri listrik, hingga menciptakan suasana gelap gulita ketika hari memasuki malam. Itulah sebabnya Rahmat cepat-cepat ingin pulang karena ya dia memang termasuk anak yang penakut. Apalagi dalam beberapa bulan terakhir ini di wilayah sekitaran sini ada kejadian yang cukup membuat geger. Beberapa kali terjadi pencurian mayat di sejumlah lokasi pemakaman yang berbeda, membuat penduduk sekitar sini menjadi resah hingga dilakukan siskamling, terutama di beberapa area pemakaman. Akhirnya setelah beberapa saat hujan deras mulai jinak dan berubah menjadi gerimis. "Nah, ini sudah mendingan dikit. Ayo cepetan," ujar Rahmat yang langsung melangkah tanpa menunggu persetujuanku. Aku pun terpaksa mengikutinya dan segera mensejajarkan langkah di sampingnya menembus rintik gerimis disertai embusan angin yang membuatku makin menggigil. Beberapa kali Rahmat terpleset akibat salah memilih langkah karena berjalan terburu-buru. Jalan setapak berupa tanah merah ini memanglah menjadi sangat licin ketika basah terguyur air hujan. Setelah beberapa saat berjalan, kami pun tiba-tiba dikagetkan melihat jembatan kayu yang menghubungkan kedua desa nampak hilang tenggelam ditelan derasnya air sungai yang meluap. "Aduh, gimana ini Kit? Kalinya banjir," teriak Rahmat dengan nada khawatir. Aku pun tak menjawab, hanya bisa termenung menatap derasnya air yang menderu di hadapan kami. "Ya mau gimana lagi? Mau gak mau kita terpaksa harus memutar melewati hutan sana," jawabku sambil menunjuk ke satu arah. "Ah, gila kamu, gak mau aku," balas Rahmat dengan nada sedikit sewot. "Lah, terus gimana? Masa iya kita mau nunggu kalinya surut? Bisa-bisa malah sampai pagi," jawabku coba berdebat. Rahmat pun hanya bisa diam. Aku tahu dia itu tidak setuju dengan pendapatku, tapi situasi membuat dia tak punya jawaban yang lain. Malah bengong. "Ayo," ajakku sambil berbalik badan meninggalkan Rahmat yang masih nampak tak ikhlas. Terpaksa kami kembali ke jalan tadi dan berbelok arah menuju hutan yang menjadi pemisah antara desa kami dengan desa sebelah. Memang harus kuakui, jalan menuju hutan ini sangat berbeda karena tak ada lagi deretan rumah penduduk. Sepanjang jalan yang kami lalui hanyalah ada jajaran pohon-pohon besar dan semak-semak yang lebat hingga terkadang bisa menutupi jalan. "Git, kita balik aja deh Git," ucap Rahmat tiba-tiba sambil memperlambat langkah hingga akhirnya ia berhenti. "Gimana sih? Udah tanggung ini. Itu hutannya sudah dekat, kok malah mau balik?" sahutku protes. Rahmat pun hanya terdiam sambil menatap nanar ke arah hutan gelap yang beberapa belas langkah lagi berada di hadapan kami. "Ayo cepet, aku udah kelaparan ini," bentakku sambil berbalik badan untuk melanjutkan langkah.
Rahmat pun dengan terpaksa mengejarku yang kian menjauh hingga beberapa saat kemudian tibalah kami di mulut hutan dengan jajaran pohon besar bagaikan sebuah pintu gerbang. "Nyalakan sentermu, Mat," pintaku sambil meraih senter kecil yang terbungkus plastik yang memang sejak tadi berada di dalam saku. Rahmat pun menurut. Akhirnya kami pun masuk menyusuri jalan setapak yang membelah hutan dengan bantuan cahaya redup dari senter yang ada di tangan kami. Akibat minimnya penerangan, beberapa kali kami pun tersandung akar pohon yang melintang di beberapa bagian jalan. Suara-suara binatang malam bersahutan mengiringi langkah kami yang makin terseok-seok akibat jalan berlumut yang sangat licin. Memang, hutan ini masih termasuk hutan perawan. Jarang sekali orang mau melintas di hutan ini. Di samping jalannya memang lumayan jauh memutar, kisah-kisah seram dan mistis tentang hutan ini membuat orang berpikir dua kali untuk melaluinya. Jangankan malam hari, saat siang hari pun hutan ini sudah mampu memamerkan keangkerannya yang sanggup membuat orang merinding. Srek! Terdengar suara daun bergesek di balik semak-semak yang membuat kami spontan menghentikan langkah. "Apa itu, Git?" jerit Rahmat sambil bersembunyi di balik punggungku. Langsung kuarahkan senter ke sumber suara tadi dan terlihatlah seekor ular yang bergerak merayap menjauh menghindari sinar senterku. "Cuma ular. Kamu itu jangan terlalu panik begitu dong. Biasa aja, Mat. Kata orang tua, kalau kita melewati daerah seperti ini, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Nanti malah ketemu demit beneran loh," sahutku sedikit menasihati. "Hus, lah itu kamu malah nyebut-nyebut," sahutnya sambil mendelik. Aku pun hanya tersenyum. Lalu kemudian kami berdua pun kembali melanjutkan perjalanan yang belum sepertiganya itu kami lalui. Semakin masuk ke dalam, vegetasi hutan pun semakin lebat dan gelap. Jarak antara pohon pun kian rapat hingga pada suatu tikungan, mataku kala itu seperti melihat bayangan yang bergerak di antara rapatnya pepohonan. Aku pun langsung menghentikan langkah, melempar pandangan ke arah Rahmat, seolah bertanya dalam diam, apakah dia juga melihat hal yang sama? Rahmat kini sudah pucat ketakutan. Rupanya, dia telah lebih dulu melihat sehingga berdiri kaku 2 langkah di belakangku. Aku pun menaruh jari telunjuk di depan mulut, memintanya untuk diam saat Rahmat seperti hendak bertanya. Kemudian aku pun memberikan kode untuk memperhatikan senter dan mengajaknya bersembunyi di balik sebuah pohon besar sambil setengah menunduk. Di sana, di balik bayangan pepohonan dan rintik air hujan, nampak seseorang sedang berjalan mundur sambil membungkuk. Aku yang mengintip dari balik pohon besar itu pun menjadi penasaran, kenapa orang itu berjalan seperti itu? Sempat terlintas dalam benakku kalau itu adalah perwujudan dari demit hutan. Tapi dari gerak-geriknya, aku sangat yakin jika dia adalah manusia. Rahmat hanya berani mengintip dari balik punggungku sambil memendamkan kepalanya hingga hanya nampak mata dan keningnya saja. Dari dengusan nafasnya yang tak beraturan, sangat ketara jika temanku ini sangatlah ketakutan. Namun sial, ternyata kami salah pilih tempat bersembunyi. Orang itu ternyata terus berjalan mundur menuju ke arah kami, yang membuat kami makin merunduk hingga berjongkok. Setelah jarak kami pun kian dekat, barulah aku sadari ternyata orang itu berjalan mundur sampai membungkuk karena dia sedang bersusah payah menyeret sesuatu dengan kedua tangannya. Dan ketika akhirnya dia melintas persis di hadapan pohon tempat kami bersembunyi, aku dan Rahmat kompak terkejut sambil menutup mulut dengan kedua tangan. Astaga, ya, ternyata dia adalah seorang lelaki tua yang sedang menyeret mayat yang terbungkus kain kafan yang kala itu sudah belepotan tanah hingga berubah warnanya menjadi warna coklat tanah. Aku setengah mati diam menahan nafas. Namun Rahmat yang terlanjur panik malah bergerak ceroboh. Ya, dia berangsur mundur sehingga tanpa sengaja kakinya menginjak sebuah ranting yang menimbulkan bunyi berderak. Rak.
Lelaki tua itu spontan menoleh, sehingga tanpa sengaja kedua mata kami kini beradu pandang. Dia mendelik menyeringai, lalu tiba-tiba menghunus sebilah golok dari balik bajunya, kemudian mengacungkannya ke arah kami. "Lari!" Perintahku. Langsung berlari terbirit-birit, diikuti Rahmat yang terpontang-panting mengikutiku dari belakang. Aku terus berlari tak tentu arah, dan baru menyadari kalau Rahmat ternyata sudah tak ada lagi di belakangku. "Ah, sialan, Mat, lari kemana kamu?" Umpatku kesal bercampur panik. Aku pun sempat memperlambat lariku sambil jelalatan mencari kemana kiranya arah Rahmat tadi berlari. "Hei!" Tiba-tiba saja lelaki itu sudah menyusul sambil mengacungkan goloknya yang berlumuran darah. Aku yang panik pun lari berhamburan sekencang-kencangnya tanpa berani lagi menengok ke belakang. Sampai akhirnya di kejauhan kulihat ada setitik cahaya yang membuatku spontan berlari ke arah sana, berharap itu adalah rumah penduduk yang bisa aku mintai perlindungan. Kini aku sudah tiba di hadapan sebuah gubuk kayu yang sudah reot. Rupanya cahaya tadi berasal dari lampu minyak yang tergantung di tiang depan rumah. Aku pun langsung mengetuk pintu dengan keras, tapi baru 2 kali ketuk, pintunya malah terbuka sendiri karena memang tidak terkunci. Dan tanpa berpikir panjang, aku pun segera masuk dan langsung disambut oleh sengatan bau amis yang menusuk rongga hidung. "Pak, Bu, tolong saya," ucapku memanggil-manggil sang pemilik gubuk dengan nafasku yang masih tersengal-sengal. Namun sunyi, tak ada jawaban. Aku pun memberanikan diri masuk ke dalam sampai mentok ke bagian belakang sambil terus memanggil-manggil. Namun setelah beberapa saat akhirnya aku sadari kalau ternyata gubuk ini kosong, tak berpenghuni. Aku pun segera kembali ke pintu depan berniat ingin menguncinya dari dalam. Tapi ternyata pintu yang terbuat dari susunan papan kayu itu memanglah tak memiliki kunci. Sejenak aku kebingungan, hingga akhirnya aku mendengar suara benda yang diseret-seret dari luar gubuk. Aku pun langsung mengintip dari sela-sela pintu, dan aku menjadi kaget bukan kepalang ketika ternyata sosok lelaki tua itu kini berada di depan gubuk sambil terus menyeret mayat tadi, lalu berhenti persis di depan pintu. Di pinggangnya terselip golok yang berlumuran darah yang tadi ia gunakan untuk mengancam. Ya ampun, bagaimana ini? Batinku menjerit ketakutan saat aku baru menyadarinya jika ternyata gubuk ini adalah milik lelaki tua itu. Akhirnya aku pun kembali menuju ke belakang rumah, lalu sembunyi di kolong sebuah dipan yang di bawahnya terdapat 2 buah keranjang besar dari anyaman bambu yang lalu kugunakan untuk menutupi tubuhku. Terdengar derit suara pintu dibuka dari luar, kemudian kembali terdengar suara benda diseret-seret masuk ke dalam. Aku pun hanya bisa meringkuk ketakutan saat kulihat kedua kaki lelaki itu berhenti persis di dekat dipan tempatku bersembunyi. Bruk! Terdengar suara keras membanting ketika lelaki itu meletakkan mayat tadi di atas dipan di mana aku meringkuk di bawahnya. Kemudian dia terlihat seperti sedang melucuti kain kafan, lalu dengan sembarangan melemparkannya ke lantai. Aku menegangkan badan dan berusaha menahan nafas karena aku yakin bila sedikit saja aku bersuara, pastinya akan berakibat fatal. Brak! Brak! Terdengar suara seperti benda keras yang dibelah-belah. Kemudian nampak sesuatu dilemparkan lelaki itu ke lantai. Ternyata itu adalah potongan kepala mayat yang baru saja ia penggal. Ya Allah, batinku menyebut berulang-ulang seiring tubuhku yang mendadak lemas. Kemudian lelaki itu melangkah pergi. Aku tetap diam tak bergerak, namun setelah beberapa saat ia pun tak kunjung kembali. Timbullah keinginanku untuk keluar dari tempat persembunyian karena kupikir ia pun sudah pergi meninggalkan gubuk. Akhirnya aku pun memberanikan diri untuk keluar, tapi kala itu aku pun begitu kaget ketika melihat mayat yang sudah terpotong-potong menjadi beberapa bagian tergeletak di atas dipan. Aku yang sempat syok langsung coba menguasai diri, lalu kembali fokus dengan niatku untuk segera keluar dari tempat ini. Tapi ketika sampai di pintu depan, langkahku pun terhenti di saat kembali terdengar suara benda diseret-seret dari luar sana.
Aku mencoba mengintip lagi dan ternyata lelaki tua itu kembali datang sambil menyeret tubuh seseorang yang bersimbah darah. Astaga! Dadaku berdegup keras, leherku tercekat, kakiku gemetar, nyaris tak kuat berdiri ketika ku kenali sosok tubuh yang diseret lelaki itu. Ya, Rahmat. Aku hanya bisa mengintip sambil menangis tanpa suara ketika lelaki itu menggali lubang lalu melemparkan jasad Rahmat yang sudah tak bernyawa itu ke dalamnya. Tapi saat lelaki itu sedang sibuk menimbun lubang, mendadak ia pun menengok ke arahku seolah merasa kalau ia sedang diintai. Spontan aku pun menunduk lalu berangsur menjauh dari pintu dan segera kembali bersembunyi di kolong dipan. Tak lama kemudian lelaki tua itu menyusul masuk ke dalam dan seperti sedang memastikan jika memang tak ada orang lain di tempat ini. Aku pun sedikit lega saat melihat kaki lelaki itu melangkah menjauh, tapi ternyata dia tak keluar dari gubuk. Dari tempatku bersembunyi, aku melihat dia sibuk meletakkan dan menyusun beberapa benda di lantai. Walaupun sedikit terhalang, namun aku bisa melihat lelaki itu mondar-mandir menaruh semua potongan tubuh mayat tadi di atas sebuah tikar pandan yang tergelar di lantai. Selanjutnya dia pun meletakkan tungku dupa yang langsung dibakar dan segera mengepulkan asap pekat. Ia lanjut duduk bersila di hadapan potongan tubuh dan bakaran dupa itu. Lalu sepertinya fokus merapalkan mantra-mantra aneh sambil memejamkan mata. Kemudian ia pun melakukan hal gila yang hampir saja membuat isi perutku keluar karena jijik. Ya, dia menyayat dan memotong daging mayat itu lalu memakannya mentah-mentah. Setelah selesai ia pun melakukan sebuah gerakan aneh. Ia menanggalkan seluruh pakaiannya lalu ambil posisi merangkak. Kemudian ia bersujud sangat rendah sambil terus merapalkan mantra. Dengan mata kepalaku sendiri, aku melihat tubuh lelaki itu bergetar menggeram sambil mencakar-cakar lantai. Geramannya pun semakin keras seiring getaran tubuhnya yang kian hebat. Lalu terjadilah sesuatu di luar nalar. Lelaki itu perlahan-lahan berubah wujud. Ya, satu persatu kaki dan tangannya menjadi hitam dan berbulu. Lalu disusul tubuhnya yang ikut berubah diakhiri dengan mulut dan hidungnya yang menjadi maju dan kemudian langsung melonglong. Dia melonglong panjang bersamaan dengan dirinya yang telah berubah menjadi seekor anjing hitam bertubuh kurus tinggi dan menakutkan. Gila, aku tak percaya dengan apa yang baru saja kulihat. Anjing hitam itu mendengus lalu dengan rakus melahap semua potongan daging mayat yang berada di atas tikar. Kretek, kretek. Bunyi gemetak tulang beradu dengan giginya ketika dia memakan habis semua daging hingga hanya tersisa tulang belulang. Setelah selesai ia pun mendengus lalu melonglong panjang kemudian melompat keluar gubuk. Aku masih terpaku setelah melihat semua kegilaan yang baru saja aku saksikan. Tapi kemudian akal sehatku pun kembali mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk keluar dari tempat ini. Aku bergegas merangkak keluar dari kolong dipan lalu berjalan perlahan sambil berjinjit sembari mengawasi pintu gubuk yang kini terbuka lebar. Dan saat aku berhenti di depan pintu mengintai apakah anjing jadi-jadian itu masih berada di sekitaran sini, setelah yakin kalau situasi memang sudah aman, aku pun langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan gubuk itu tanpa menengok lagi. Entah sudah berapa jauh aku berlari, hingga berkali-kali terjatuh dan tergelincir. Aku sudah tak peduli lagi. Bagiku yang penting sebisa mungkin bisa menjauh dari gubuk terkutuk itu. Ya Allah, tolonglah aku. Batinku memohon permintaan perlindungan yang maha kuasa. Dan seketika doaku terjawab. Ternyata aku berlari ke arah yang benar. Di kejauhan mulut desaku sudah terlihat sejumlah cahaya obor yang nampak di ujung sana bagaikan pemandu arah di tengah gelapnya hutan. Tapi tiba-tiba aku pun mendengar lolongan panjang dengan dengusan nafas memburu diikuti derap lari cepat menyusul di belakangku. Ya Allah, anjing jadi-jadian itu pun mengejar. Dengan sisa tenaga dan keinginan untuk bisa selamat, ku paksakan berlari lebih kencang dari sebelumnya. Aku terus memaksakan kakiku, mengabaikan rasa perih dan ngilu di telapak kakiku yang berlari tanpa alas. Tujuanku hanya satu, aku harus bisa sampai ke sana sebelum makhluk mengerikan ini berhasil menerkamku.
Tapi anjing siluman itu kian dekat hingga sebentar saja jarak kami pun tinggal beberapa belas meter lagi. Tolong, tolong! Aku berteriak sekuat tenaga dan berhasil memancing perhatian beberapa warga yang sedang berkumpul sambil memegang obor. Ya Allah, itu Sigit! Teriak salah satu dari mereka yang ternyata mengenaliku. Lalu mereka pun serentak berlari menjemput diriku yang langsung terjerembab karena sudah kelelahan. Anjing jadi-jadian itu pun berhenti sambil menggeram marah ketika menyadari kalau buruannya telah lepas. Akhirnya anjing itu pun berbalik pergi menghilang ke dalam gelapnya hutan. Git, Git, kamu kenapa Git? Tanya seorang warga sambil mengguncang-guncang tubuhku yang terbaring lemah di tanah becek. Siluman, ada anjing siluman, jawabku lemah. Lalu akhirnya aku pun pingsan. Git, Sigit. Aku pun tersadar saat mencium aroma minyak kayu putih dan suara orang memanggil-manggil. Ya Allah Sigit, kamu gak apa-apa? Teriak bapakku yang kini duduk persis di sampingku. Lalu aku pun dibantu bangkit dan diberikan minum. Kulihat banyak sekali orang-orang berkerumun mengelilingi. Tiba-tiba menyeruak ibunya Rahmat yang langsung bertanya histeris. Rahmat mana Git? Rahmat mana? Tanya ibunya Rahmat sambil mengguncang-guncang lenganku. Bu, sabar Bu, sabar. Sahut Pak Kepala Desa coba menenangkan ibunya Rahmat yang mulai menangis. Sigit, coba kamu ceritakan apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Kepala Desa dengan nada pelan. Akhirnya aku pun menceritakan semua yang terjadi padaku, termasuk tentang tewasnya Rahmat di tangan lelaki tua yang bisa berubah menjadi anjing siluman itu. Ya Allah Rahmat! Ibunya Rahmat pun menjerit histeris sambil menengadahkan tangannya ke atas, lalu akhirnya pingsan. Pak Kades, sepertinya orang itu yang selama ini mencuri mayat, ucap salah satu warga. Betul Pak, saya juga baru dapat kabar di kampung sebelah banyak mayat yang dicuri, dan mayat itu juga sama, mati di hari Selasa Kliwon, sambung lelaki yang berada di sebelahnya. Sepertinya begitu. Dari cerita Sigit barusan, jelas-jelas orang itu adalah penganut ilmu hitam. Tapi kita tidak boleh gegabah, karena dia ini sepertinya sangat berbahaya, sahut Pak Kepala Desa menambahkan. Hingga akhirnya saat itu juga warga pun berbondong-bondong mendatangi gubuk di tengah hutan itu. Aku yang kala itu diminta sebagai penunjuk jalan dipapa oleh bapakku dibantu warga yang lain. Dan sesampainya di tempat itu, mereka pun langsung terkaget begitu menemukan tulang belulang dan semua benda sisa ritual lelaki misterius tadi. Akhirnya gubuk itu pun diobrak-abrik dan dihancurkan, kemudian langsung dibakar. Tapi tiba-tiba saja mataku kala itu menangkap dua buah sinar terang yang bersembunyi di balik gelapnya hutan. Itu dia anjingnya. Spontan aku berteriak sambil menunjuk-nunjuk bagaikan dikomando. Seluruh warga pun langsung memburu merangsek sambil berteriak-teriak marah. Tapi setelah sekian lama menyisiri hutan, mereka pun tak mampu menemukan anjing jadi-jadian itu. Dia bagai hilang tanpa jejak. Hingga akhirnya para warga pun memutuskan untuk pulang dan berencana akan melanjutkan perburuan keesokan hari. Jenazah Rahmat yang telah dievakuasi pun segera dibawa pulang untuk diurus dan dimakamkan secara layak. Sesuai rencana, di keesokan harinya warga desaku dan juga warga desa sebelah bersama-sama mencari dan memburu anjing jadi-jadian itu di dalam hutan. Tapi setelah melakukan pencarian selama beberapa hari ke depan, anjing siluman itu pun tak dapat ditemukan. Lalu dengan bermodalkan keterangan dariku tentang ciri-ciri lelaki itu, mereka pun coba belusukan ke beberapa desa sekitar, tapi hasilnya tetap nihil. Akhirnya pencarian pun dihentikan dan lelaki tua misterius itu tak pernah bisa ditemukan. Sekian tahun berlalu, aku termenung menatap keluar dari jendela kereta. Pikiranku melayang kemana-mana. Hamparan sawah dan pepohonan hijau di luar sana tak mampu menutupi rasa gundah bercampur was-was dalam hatiku.
"Bapak sakit, Kit. Pokoknya kamu harus pulang. Cepat pulang ya, Nak." Teringat ucapan ibu dari percakapan telepon kami kemarin. Aku tak mungkin menolak keinginan ibu. Apalagi seperti ada nada khawatir dari ucapannya itu. Walaupun sebenarnya aku paling enggan untuk pulang kampung. Semenjak aku lulus sekolah dan diterima bekerja di kota, aku jarang sekali pulang ke sana. Terhitung hanya beberapa kali aku mudik, itu pun karena bertepatan dengan hari raya. Namun keenggananku ya untuk pulang bukan tanpa sebab. Trauma akan kejadian itu sangat membekas hingga membuatku ingin berada sejauh mungkin dari desa tanah kelahiranku itu. Sesampainya aku di rumah, bapak kala itu terlihat terbaring lemah. Ia terlihat gembira ketika mengetahui anak satu-satunya telah pulang. Ia pun berusaha terlihat gagah, coba menyembunyikan rasa sakitnya karena tak ingin membuatku khawatir. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Beberapa hari kemudian bapakku meninggal dunia, menyisakan duka yang sangat mendalam di hati ibuku dan juga diriku. Tapi kesedihan itu pun langsung berubah menjadi rasa khawatir saat aku menyadari bahwa hari kematian bapak adalah Selasa Kliwon. Dan setelah berembuk dengan kepala desa dan seluruh warga, akhirnya kami pun memutuskan untuk menjaga makam bapak selama beberapa hari ke depan. Setelah melakukan beberapa persiapan, secara bergantian pun kami akhirnya menjaga makam bapak. Kala itu kami membagi jatah jaga dalam beberapa kelompok, dan aku sebisa mungkin ikut dalam setiap kelompok jaga. Di 2 hari pertama, kami lalui dengan aman dan tanpa ada gangguan. Tapi di hari ketiga, aku yang selalu ikut jaga sejak hari pertama bersikeras untuk terus ikut, walaupun kala itu ibu telah memintaku untuk beristirahat. Malam itu, suasana pekuburan terasa sangat sunyi. Aku dan beberapa warga yang ikut bertugas terlibat obrolan ringan demi mengusir rasa kantuk. Tapi ketika jam kala itu menunjukkan pukul 1 dini hari, tiba-tiba saja semua orang terserang rasa kantuk yang amat sangat. Aku pun juga merasakannya. Satu persatu orang pun bertumbangan tertidur. Namun aku mencoba menguatkan tekad untuk tetap terus terjaga. Lalu tiba-tiba suara itu, aku tersentak kaget. Langsung coba membangunkan semua orang, namun sepertinya sia-sia. Ya, mereka semua seperti pingsan. Dan dalam situasi panik dan serba salah, dari kejauhan, dalam gelapnya area makam, aku melihat sesuatu yang amat aku kenal. 2 buah titik cahaya terang. Selesai. Ya, itu dia kisahnya teman-teman. Luar biasa. Horornya dapat banget di awal, apalagi luar biasa. Dan menguras energi kalau begini. Semoga bisa menghibur semua teman-teman, khususnya para pecinta penikmat horor. Dan akhirnya ini bukannya gantung ya, bukannya gantung, menurut saya ini bukan akhir yang gantung dan tidak ada part selanjutnya. Jadi akhirnya ini misteri. Ini hanya kayak dia mengisahkan bahwa sosok yang di awal diceritakan tuh kembali lagi di malam hari pada saat di pemakaman ayahnya, di makam ayahnya ya, yang mana ayahnya ini meninggal di Selasa Kliwon, yang di hari pasaran tersebut menjadi incaran untuk makhluk jadi-jadian tersebut. Jadi keren banget ceritanya Om Walian Sky, luar biasa. Dan semoga teman-teman semuanya dapat menghibur. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Buat yang suka sama kisahnya bisa diklik tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik lagi tombol merah subscribe-nya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi di konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan sekali lagi, jadi channel Ilo Bercerita ini adalah benar channel saya. Dan
Sama dengan Extreme Movie, tetap Extreme Movie itu adalah channel utama. Jadi di channel Ilo Bercerita ini saya ingin lebih berkreasi ya. Jadi seperti kisah yang barusan ini, bagi saya ini fiksi ya, fiksi, dan nggak masalah. Bagi saya sekarang mau fiksi mau kisah nyata di Ilo Bercerita ini maupun urban legend, saya akan gas selama memang horornya dapat. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, terutama yang dari Extreme Movie, semoga tetap menikmati ya kisah-kisah di sini. Tapi kami tetap kok tulis, jika memang bukan based on true story, kami tidak akan tulis based on true story. Dan yang pasti semoga kisah-kisah di sini juga dapat menghibur, sama seperti di Extreme Movie. Ya, di akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata, dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin.